Assalamualaikum generasi emas Indonesia. Hari ini kita belajar bersama saya, Bu Siti Wahyu Ningsih. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa subscribe di channel ini ya. Jangan lupa like dan komen di video ini. Selamat pagi adik-adik kelas 10 SMK. Pagi ini kita akan belajar tentang partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom terdiri dari yang pertama kita mengenal adanya inti atom, kemudian kulit atom. Inti atom terdiri dari dua, yaitu proton dan neutron. Kulit atom sendiri dia mempunyai bagian yang disebut dengan elektron. Lambang dan muatan partikel penyusun atom. Proton mempunyai lambang P dan muatan positif. Kemudian neutron mempunyai lambang N dengan muatan netral atau biasanya 0, sedangkan elektron mempunyai lambang E dengan muatannya negatif. Di sini akan kita tampilkan yang namanya tabel periodik unsur. Di sini terdiri dari golongan 1A, golongan 2A, golongan 3 sampai dengan golongan 18A. Yang kita pelajari adalah di sini golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Golongan 1A ini disebut dengan golongan logam alkali, golongan 2A disebut logam alkali tanah, 3A disebut golongan boron, 4A disebut golongan karbon, 5A disebut golongan nitrogen, 6A disebut golongan oksigen, dan 7A disebut golongan halogen, 8A disebut golongan gas mulia. Simbol atom secara umum ditulis sebagai AXZ. Dengan AX merupakan lambang unsur seperti tadi yang ada di dalam sistem periodik unsur. A disebut dengan nomor massa, menyatakan jumlah proton dan neutron, sedangkan Z menyatakan jumlah atom, menyatakan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jumlah proton selalu khas untuk setiap unsur, sehingga bilangan atau angka yang menunjukkan jumlah proton disebut dengan nomor atom. Angka atau bilangan yang menyatakan jumlah proton dan neutron disebut dengan nomor massa. Atom yang netral tentu saja harus tidak bermuatan, arti jumlah proton muatan positif dan elektron muatan negatif harus sama. Contoh, kita menentukan partikel penyusun atom 4Be2. Be merupakan lambang unsur dari berilium golongan 2A atau merupakan logam alkali tanah. X atau lambang unsurnya adalah Be atau beryllium. Kemudian Z di sini yang bawah adalah nomor atomnya, sedangkan A-nya mempunyai nomor massa 4. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui jumlah proton atau sama dengan Z sama dengan 2. Jumlah elektron sama juga dengan jumlah Z sama dengan jumlah proton sama dengan 2. Jumlah neutron A dikurangi Z atau atas kurangi bawah. 4 kurangi 2 sama dengan
Contoh yang kedua untuk penentuan partikel penyusun atom adalah 11B5. B merupakan lambang unsur dari boron. Boron biasanya terdapat dalam logam mineral, kemudian dia terdapat juga dalam zat boraks yang biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat. Nah, sekarang kita lihat kira-kira lambang unsurnya apa? Betul, lambang unsurnya atau X-nya adalah B. Kemudian, nomor atomnya berapa? Tadi nomor atom yang mana? Yang bawah. Nomor atom yang bawah ini sama dengan 5 atau Z-nya sama dengan 5. Sedangkan nomor masanya, tadi yang mana nomor massa? Nomor massa adalah bagian atas, atau nomor massanya sama dengan A sama dengan 11. Dari data ini kita bisa menentukan jumlah proton sama dengan Z sama dengan 5. Jumlah elektron sama dengan juga Z sama dengan jumlah proton sama dengan 5. Sedangkan untuk jumlah neutron, atas kurangi bawah atau A dikurangi Z sama dengan 11 dikurangi 5 sama dengan. Contoh ketiga, di sini kita akan belajar menentukan penyusun partikel atom untuk ion, atau ion itu adalah atom yang bermuatan listrik. Yang pertama contohnya adalah 24Mg12. Ada yang tahu apa itu Mg? Mg merupakan lambang unsur dari magnesium. Magnesium biasanya terdapat dalam digunakan untuk proses pembuatan kembang api, kemudian juga terdapat dalam obat mah dalam bentuk MgOH 2 kali. Mg di sini mempunyai nomor atom 12, protonnya 12, sedangkan elektronnya 12. Tadi sudah disampaikan bahwa proton sama dengan jumlah elektron sama dengan nomor atomnya. Nah, bagaimana kalau saya mempunyai ion Mg2+? Nah, Mg2+. Orang yang suka memberi pasti dinilai orang lain sebagai hal yang positif. Sama seperti atom. Atom jika melepaskan tandanya plus ini, dia melepaskan atau memberikan elektronnya, maka dia akan bermuatan positif. Z-nya mempunyai 12, kemudian P-nya, protonnya 12. Nah, 2 plus ini menunjukkan banyaknya elektron yang dilepas. Sehingga jumlah elektronnya adalah karena dia melepas, otomatis jumlah elektronnya akan berkurang. Berkurangnya berapa? Sebanyak muatannya ini atau 2 plus. Sehingga elektronnya 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Ion positif adalah atom yang melepaskan elektron. Untuk ion positif, jumlah proton sama, tetapi jumlah elektron lebih sedikit karena tadi elektronnya dilepaskan. Sehingga ion positif adalah atom yang bermuatan positif. Sekarang contoh yang selanjutnya adalah untuk atom bermuatan negatif atau disebut dengan ion positif. Contohnya adalah 19F9. Ini biasanya atau disebut unsur fluor, biasanya terdapat dalam pasta gigi, fluoride ya. Mempunyai nomor atom 9. Kemudian nomor atom sama dengan jumlah proton 9. Kalau atom netral berarti dia mempunyai elektronnya 9. Nah, jika dalam bentuk ion negatif 19F-9, maka nomor atomnya sama 9, protonnya juga jumlahnya sama 9, tetapi elektronnya, nah orang yang suka meminta-minta biasanya dia dianggap atau citranya negatif. Jadi kalau yang menerima, misalkan maaf ya, pengemis itu kan
meminta-minta, citranya negatif. Orang yang meminta pasti dia akan mendapatkan atau bertambah. Jadi elektronnya bertambah dari 9 ditambah 1 sama dengan 10. Ini disebut ion negatif. Ion negatif adalah atom yang menerima elektron. Plus 1 ini artinya dia menerima elektron. Untuk ion negatif, jumlah protonnya sama ini ya, tetapi jumlah elektronnya lebih banyak. Ion negatif adalah ion yang bermuatan negatif atau atom yang bermuatan negatif. Selanjutnya kita akan belajar tentang isotop, isobar, dan isoton. Perhatikan gambar berikut. 16O8, 19F8. Nah, kita lihat nomor masanya beda, unsurnya beda, tetapi yang bawah ini nomor atomnya sama. Nah, atom-atom yang mempunyai nomor atom sama atau proton sama disebut isotop. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom atau proton sama tetapi nomor massa berbeda. Sudah jelas bukan? Di sini nomor atomnya sama atau protonnya sama, sedangkan nomor massanya yang 116, 119. Perhatikan dua contoh lambang unsur berikut. Ada yang sama, bukan? Betul sekali. Yang atas sesama 15 atau nomor massanya 15. Nomor atomnya beda, unsurnya beda. Nah, atom-atom yang mempunyai nomor massa sama tetapi nomor atom berbeda disebut isobar. Ya, isobar di sini. Isobar ini adalah atas, nomor massanya sama, nomor atomnya berbeda. Kalau isotop tadi nomor atomnya atau protonnya yang sama. Yang ketiga, perhatikan berikut. Waduh, di sini nggak ada yang sama semua ya. Nomor massanya beda, nomor atomnya beda, unsurnya berbeda. Nah, sekarang coba kita hitung jumlah neutronnya. Tadi caranya menghitung neutron bagaimana? A dikurangi Z atau atas kurangi bawah. Sehingga jumlah neutron Ca sama dengan 20. Sedangkan kalium atas kurangi bawah atau N sama dengan A dikurangi Z, 39 kurangi 19 sama dengan 20. Berarti ini jumlah neutronnya sama. Nah, yang jumlah atom-atom dengan jumlah neutron sama kita sebut dengan isoton. Huruf belakangnya N ya, isoton. Adalah jumlah atau atom-atom yang mempunyai jumlah neutron sama. Bagaimana? Sudah paham belum tentang isotop, isobar, dan isoton? Nah, jadi isotop, isobar, isoton itu seperti anak kembar. Kelihatannya sama tetapi ada yang sama tapi ada yang berbeda. Massa atom merupakan massa rata-rata dari setiap isotop tersebut. Isotop tadi apa? Atom-atom yang mempunyai jumlah nomor atom sama atau proton sama. Iya, isotop kan atom-atom yang memiliki jumlah proton sama tetapi jumlah neutron berbeda kan? Jadi isotop tuh nomor atom Z-nya sama tetapi nomor massa A-nya yang berbeda. Untuk latihan, isilah kotak yang masih kosong. Nah, di sini kotak-kotak yang masih kosong silahkan diselesaikan. Akan saya beri contoh, misalkan tadi ini 19F9, lambang unsurnya adalah F, nomor atomnya yang bawah ini Z9, A-nya yang atas 19, protonnya sama dengan Z 9, elektronnya sama dengan Z sama dengan 9, dan neutronnya
A dikurangi Z atau 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Kemudian tentukanlah pasangan isotop, isobar, dan isoton dari atom-atom di atas. Anda diminta menentukan mana yang isotop, isobar, dan isoton. Nah, silahkan kerjakan di buku kalian masing-masing, kemudian silahkan diupload di Classroom. Jalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Salam sehat selalu.